Tempatnya di mana tadi? Di mahsyar. Sebelum sirat. Itu pendapat yang kuat. Sebelum sirat atau hisab. Ya. Ini tempatnya. Oke. Kemudian yang kedua, luasnya? Luasnya? Panjang lebar. Panjang plus lebar sama. Samanya apa? 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan. Oke. Kemudian airnya lebih putih dari apa? Putih dari susu. Dalam riwayat yang lain lebih putih dari perak. Dalam riwayat yang lain, ya. Kemudian lebih manis dari madu. Oke. Terus lebih wangi dari minyak kasturi, minyak misk. Ya. Kemudian yang telah meminumnya tidak haus selamanya. Oke. Ini airnya. Airnya. Kemudian setelah itu cawannya, tahu cawan ya? Cangkir. Cawannya sebanyak bintang di langit. Oke. Kemudian apa lagi? Telaga beliau, ada telaga yang paling besar. Telaga apaan? Telaga yang paling besar. Oke, 1, 2, paling luas. 3, paling banyak pengunjung. Paling banyak pengunjung. Terus lanjut. Apa lagi? Airnya? Sumber airnya? Sumber airnya dari sungai Kautsar, Al-Kautsar, di surga. Makanya sering disebut dengan telaga Al-Kautsar. Karena memang airnya dari mana? Dari Kautsar. Oke. Sekarang orang yang pertama kali, saya kelupaan, yang pertama minum. Yang pertama minum siapa? Yang pertama minum, nanti akan saya sebutkan hadisnya. Yang pertama minum adalah golongan muhajirin yang fakir. Golongan muhajirin yang fakir, sebagai balasan bagi mereka atas segala penderitaan yang mereka alami selama di kota Mekah. Ini yang pertama kali akan minum. Yang kedua adalah penduduk Yaman. Orang Indonesia ya. Keutamaan Yaman ini. Penduduk ya Yaman. Oke. Lanjut. Yang terusir. Yang terusir siapa? Orang yang membuat ihdath.
pelaku ihdatsy. Ya, yang termasuk pelaku ihdatsy di sini siapa saja? Satu, murtad. Oke. Yang kedua, pengikut hawa nafsu. Yang kedua, yang ketiga, golongan orang zalim. Kemudian yang keempat, pelaku dosa besar yang terang-terangan. Oke. Tinggal satu lagi. Tak belok ke mriki nggih. Nah, tak belok ke mriki. Yaitu apa? Sebab minum. Sebab minum, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan anugerah dan keistimewaan bisa meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Yang kedua, sabar atas kezaliman penguasa. Tiga, tidak bekerja sama dengan penguasa zalim. Empat, jaga wudu. Jaga wudu. Ya. Saya geser nggak apa ya? Atau masih saya masih kelihatan nggak kalau di sini? Hah? Masih? Atau sudah sini aja gini aja udah. Yang penting saya nggak kelihatan pun nggak apa-apa deh. Ya. Ya, yes. Fokus lagi mohon. Jangan fokus ke saya, ya. Masih tersisa poin yang berapa itu? Yang terakhir ya, yaitu apa? Sebab mendapatkan air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Imam Hakim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma." Sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, yang mana kalian tidak akan tersesat selamanya setelah itu. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Walan yatafarraqa hatta yarida 'alal haud, dan keduanya tidak akan berpisah sampai mereka datang ke telaga. Ini kinayah, ini kiasan, bahwasanya barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah akan mendatangi telaga Rasulullah SAW dan meminum dari air telaga tersebut. Iya. Kemudian
Yang kedua, apa itu yang kedua? Sabar. Sabar atas kezaliman penguasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an dari sahabat Anas Ibnu Malik. Dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu warda, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satarawna ba'di atharatan syadidah." Kalian setelahku akan mendapatkan atharatan syadidah, sikap para penguasa yang begitu rakus tamak untuk mengedepankan kepentingan mereka. Ya, begitu dominan untuk mengutamakan urusan mereka. Hatta talqallaha wa rasulahu 'alal haq, sampai kalian berjumpa dengan Allah dan Rasulnya di telaga. Makanya sezalim apapun penguasa, pemerintah, kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sabar. Untuk sabar. Jaminannya apa? Ayat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tidak bekerja sama dengan para penguasa yang zalim. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis dari Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat Ka'ab ibnu Ujrah. Sahabat Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu warda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada beliau. Apa pesannya? A'adakallahu min imaratis sufaha. A'adakallahu min imaratis sufaha. Semoga Allah melindungi dirimu dari pemerintahan orang-orang bodoh. Ini istilah Nabi SAW, imaratus sufaha, pemerintahan orang-orang bodoh. Kemudian ditanya oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu warda, "Wa ma imaratus sufaha?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan pemerintahan orang-orang yang bodoh? Beliau menjawab, "Umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati." Pemerintahan orang-orang yang bodoh adalah munculnya para penguasa, para pemimpin yang mana mereka tidak mau mengambil petunjukku dan tidak mau mengikuti sunnah. Umara'u la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati. Tidak mau mengambil petunjukku dan tidak mau mengikuti sunnah. Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim fa ulaika laisu minni wa lastu minhum wa la yariduna ala haudi wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dzulmihim fa ulaika minni wa ana minhum wa sayaridu ala haudi.
dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu warda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin asy'athu ru'usan ad-danasu thiyaban alladzina la yankihunal mutana'amat atau mutana'imat wa la tuftahu lahumus sudud. Awwalun nasi wurudan alaih, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, dan otomatis yang pertama kali minum adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajirin yang fakir. Asy'athu ru'usan, yang mana rambut mereka acak-acakan dan berdebu. Ad-danasu thiyaban, dan pakaian-pakaian mereka kotor. Alladzina la yankihunal mutana'imat, mereka yang tidak sempat untuk menikmati kenikmatan dunia, karena mereka meninggal dunia sebelum mereka menikmati hasil dari perjuangan dan jihad mereka. Karena sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, umat Islam baru merasakan betapa nikmatnya dunia dalam artian sebagaimana yang dipahami oleh manusia biasa setelah kaum muslimin itu mendapatkan berbagai macam kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dari beberapa peperangan yang disebut dengan apa? Asrul Futuhat Al-Islamiyah. Asru Al-Futuhat Al-Islamiyah, yaitu apa? Masa pembebasan dan menaklukkan daerah-daerah. Diawali pada zaman Umar Ibn Khattab, kemudian dilanjutkan pada khalifah-khalifah yang setelahnya radhiyallahu anhum ajma'in. Barulah mereka bisa merasakan hidup enak, dalam sekali lagi dalam pandangan orang biasa sekarang, ya, menikmati makanan yang enak, kendaraan yang nyaman, rumah yang itu setelah apa? Futuhat Islamiyah. Makanya kenapa mereka diberi prioritas mendapatkan kesempatan mendatangi Nabi SAW pertama kali di telaga. Kemudian yang kedua adalah penduduk Yaman. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu warda, anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni labaqaru haudi adzudun nas li ahli Yaman adribu bi'asaya hatta yarfudu alaihim. Sesungguhnya aku akan menunggu telagaku dan aku akan mengusir orang-orang dari telagaku untuk penduduk Yaman. Jadi diprioritaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Ini ya yang berkaitan dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah, jadikanlah kami ini di antara umat-umat Nabi alaihi salatu wassalam yang kelak di hari kemudian mendapatkan kesempatan untuk meminum air telaga beliau alaihi salatu wassalam, dan janganlah engkau usir kami dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Ini tentang telaga. Kemudian ikhwatul Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Qala al-muallif rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah taala melanjutkan, wal imanu bi'adzabil qabri wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'anil imani wal islam wa man rabbuhu wa man nabiyyuhu wa ya'tihi munkarun wa nakir
kaifa sya'allahu azza wa jal wa kaifa arad wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Dikatakan wal imanu, dan beriman, bi adzabil qabri, dengan adanya azab kubur. Wa anna hadhil ummata tuftanu fi quburiha, dan beriman bahwasanya umat ini akan mendapatkan fitnah di dalam kuburnya. Jadi beriman dengan fitnah kubur. Berupa apa? Wa tus'alu 'anil imani wal islami wa man rabbuhu wa man nabiyuhu. Dan umat ini akan ditanya tentang iman dan Islam. Ditanya tentang siapa Tuhannya dan siapa nabinya. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan tentang agama, tentang Tuhan sesembahan, dan tentang Rasul utusan. Wa ya'tihi munkarun wa nakir, dan akan didatangi oleh 2 malaikat namanya Munkar dan Nakir. Kaifa sya'allah, sebagaimana yang Allah kehendaki, wa kaifa arada, dan sebagaimana yang Allah kehendaki sama. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi, dan ini wajib diimani dan dipercayai. Ikhwatul Islam wa akhwati fid din, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di dalam poin ini Al-Imam Ahmad rahimahullah taala menjelaskan tentang salah satu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu tentang adanya kehidupan alam barzakh. Adanya kehidupan alam barzakh atau alam kubur, atau alam kubur. Disebut alam barzakh karena itu alam yang memisahkan antara alam dunia dan akhirat, sebagaimana diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman. Siapa yang bisa menyebutkan? Ini qadarullah, kok panitianya enggak nyediain hadiah nih ya. Ini saya bingung nih. Siapa yang menyebutkan kata barzakh dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Rahman? Iya, tapi awalnya apa sih? Ojo barzakhun langsung, ayo. Bener, barzakhun layab gian leres. Ngajenge napa? Ojo dipotong-potong ayatnya. Wis mending buka HP jenengan di goleki ora usah kangelan. Mun kepanggih? Mas Bagas, udah ketemu? Oh, dereng. Pak Mujahidin, biasanya cepat. Belum. Surat Ar-Rahman itu berapa? Ini tentang 2 aliran laut. Belum ketemu? Ya, ayat keberapa Abu Hasan? Ayat 20. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara 2 aliran laut itu ada pemisah. Barzakh itu apa? Coba terjemahkannya. Ada terjemahannya enggak? Yang tidak mungkin bertemu. Ada? Ya, monggo. Iya. Di antara keduanya, yaitu air laut yang tawar dengan yang asin, itu ada pembatas, pemisah yang tidak mungkin dilampaui keduanya. Barzakh yang memisahkan. Makanya dikatakan alam barzakh. Itu diawali dari kematian seseorang sampai tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, hari kebangkitan.
Makanya alam barzakh masing-masing orang itu berbeda-beda. Alam kubur masing-masing orang itu berbeda-beda. Dan semuanya pasti mengalaminya. Sekalipun orang yang dimakan serigala, macan, binatang buas, ya, ana arek kuburan nang ngendi? Kuburan nang jero. Nang jero wetenge macan. Enggak bisa itu adalah alam barzakh untuk yang bersangkutan. Meskipun tidak dikuburkan. Misalkan ya, hangus terbakar jadi arang, mana jasadnya sudah enggak kelihatan. Dikubur enggak ada kubur. Hilang sudah. Ya, hilang. Makanya ini alam lain yang akan dialami oleh setiap orang, baik dia itu dikubur atau tidak dikubur. Ya, dikubur atau tidak dikubur. Kemudian dikubur nanti akan ada beberapa peristiwa. Yang pertama yang akan dialami oleh seseorang saat orang-orang yang mengkuburkan itu sudah pergi beberapa langkah meninggalkannya, akan datang dua orang malaikat yang kemudian menyuruhnya untuk duduk. Lalu ditanya, inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Su'alul malakain. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan dua orang malaikat tentang tiga hal. Tentang Islam, tentang Allah, dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari fitnah kubur ini nanti, pertanyaan kubur ini nanti akan menghasilkan sebuah konsekuensi antara nikmat atau azab. Nikmat bagi mereka yang lulus menjawab pertanyaan tersebut, dan azab bagi mereka yang tidak lulus menjawab pertanyaan tersebut. Dan pertanyaannya sudah dibocorkan, enak toh? Jawabannya ya wis. Nek model cah saiki dikai kisi-kisi soal plus jawaban rak sinau gitu. Tak ada mesti dikai kisi-kisi wae. Biasane nek pelajaran apa niku? Basa Jawa ngono. Itu. Soalnya dikasih, jawaban dikasih, apalno. Ngono wae jene sing remit. Kan gitu kan? Itu gambaran nyata apa yang terjadi sebetulnya. Ya. Ini ujian dunia, apalagi ujian di alam kubur nanti. Lah wis dikai soale, wis dikai jawabane, gur gari kon ngapalne. Ngono wae ji remit gitu. Apa meneh nang alam kubur? Pertanyaan seneng, jawabannya wis cemepak. Wis hafal, ning urung tentu nek eneng malaikat teko iso jawab. Ya bisa anak-anak kita pun aku hafal lho Pak. Ning bar sing ngawas guru kae ilang kabeh hafalanku. Dan kondisi di alam kubur lebih daripada itu. Jenengan nate ngalih mboten ujian apa namanya tahfidz ya, wis hafal ngomong, wis hafal giliran dites karo guru, malah gurune ya senyum ora galak babar blas,
Ning kok iso blank ilang kabeh. Pernah ngalami ya, ini musibah paling besar, lupa saat ujian. Ya kan? Udah musibah paling besar. Nikmat paling besar nek soalnya kok podo karo kisi-kisine. Waduh. Sinau meneh ngono. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti yang akan berimbas kepada apa? Nikmat atau azab. Kemudian ada peristiwa yang disebut dengan dhammatul qabr. Apa itu dhammatul qabr? Kuburan itu menyempit. Menyempit. Inilah beberapa peristiwa yang akan terjadi di alam kubur. Mari kita, maka ditanyakan kepada beliau, tuzkarul jannah atau tazkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Ketika engkau mengingat surga dan mengingat neraka, kamu tidak menangis. Tapi ketika engkau berada di pinggir kuburan ini, kok Anda menangis? Ada apa? Kemudian beliau menjawab, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal permulaan perjalanan akhirat. Awal permulaan perjalanan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Maka barang siapa atau apabila seseorang selamat dari kubur, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashadd. Tapi apabila dia tidak bisa selamat dari kubur, maka perjalanan selanjutnya akan bertambah berat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabra afdha minhu." Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu. Aku belum pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan dan menakutkan daripada kubur. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan, dan juga Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Ini tentang kedahsyatan kubur. Makanya barang siapa yang bisa selamat di alam kuburnya, maka perjalanan setelahnya itu akan bertambah mudah. Saking dahsyatnya peristiwa yang ada di dalam kubur, maka orang yang ada di dalamnya, orang yang ada di dalam kubur ada dua. Yang pertama, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan terjadinya kiamat. Tapi ada sebagian mereka yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiamat itu tidak diadakan. Tidak diadakan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala,
bagi orang yang beriman ketika dia melihat di alam kuburnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuknya, maka saking rindunya untuk menikmati buah dari amalannya ketika di dunia, dia pun berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah, ya Allah segerakanlah kiamat itu, kaima arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku dan hartaku, untuk segera menikmati hasil perjuangan dan amalannya selama ini. Akan tapi seorang hamba yang kafir, seorang hamba yang suka berbuat jahat, ketika di alam kuburnya diperlihatkan kepadanya apa yang Allah sediakan untuknya berupa azab dan siksa, maka dia akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la taqum as-sa'ah, ya Allah jangan engkau adakan kiamat saat ini, karena dia takut dengan apa yang Allah telah sediakan untuknya. Ini tentang kedahsyatan kubur. Kemudian yang kedua, tentang gelapnya kubur. Alam kubur, alam yang gelap, kecuali bagi mereka-mereka yang Allah berikan cahaya, sinar penerangan untuknya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya alam kubur itu gelap adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Sebuah hadis yang mungkin panjenengan pernah mendengar. Ada seorang wanita, dalam riwayat yang lain ada seorang laki-laki. Ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini bukan wanita yang terkenal, bukan pula wanita yang cantik. Seorang budak perempuan yang hitam warna kulitnya. Tapi wanita ini memiliki satu amalan, yaitu suka bersih-bersih masjid. Abah mana abah? Mana abahnya? Oh ya. Insyaallah. Suatu hari wanita ini meninggal dunia. Karena menurut para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hanya sekedar petugas kebersihan masjid meninggal dunia, gak perlulah berita kematiannya disampaikan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Akhirnya suatu hari Nabi SAW merasa kehilangan si wanita ini. Inilah lihat ya, ini pelajaran buat panjenengan semua. Jadi seorang pemimpin, seorang ketua, jangan pilih kasih. Ya, jangan hanya dekat dengan orang-orang tertentu saja yang memiliki kedudukan jabatan, memiliki pangkat. Ya. Bukan. Sekalipun itu nyuwun sewu di sini, petugas kebersihan harus diperhatikan. Lihatlah perhatian Nabi SAW. Suatu hari merasa kehilangan. Di mana wanita yang biasa bersih-bersih masjid? Kalau kita biasanya nyuwun sewu, merasa gengsi. Mosok pimpinan, kepala divisi atau kepala seksi lungguh mangan bareng karo ngobrol bareng sama, turun martabat, downgrade katanya. Enggak, sama sekali tidak. Nabi SAW biasa ya berkomunikasi, bergaul dengan orang-orang yang tidak terkenal sama sekali.
Bukti tidak terkenal yang tidak disebutkan siapa namanya, kan gitu kan? Gimana? Ya. Bukti nggak terkenalnya wanita ini nggak disebutin namanya. Kalau seandainya wanita ini terkenal, akan disebutkan siapa namanya. Gitu, makanya nggak usah apa namanya, nggak usah minder. Kalau misalkan orang jarang menyebut nama kita, ya. Tapi kita harus sedih ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan nama kita. Fadhkuruni adzkurkum, itu resepnya. Kalau ingin disebut sama Allah, kalau ingin diingat sama Allah, maka banyak berzikir kepada Allah. Karena Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Jadi ini dua hal. Bagi seorang pemimpin, jangan lupakan orang-orang yang ada di bawahnya. Sebagai seorang ketua, jangan bedakan dalam bersikap kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Adapun kita selaku bawahan, gak usah minder ketika kita nggak pernah disebut namanya, kita nggak pernah dikasih apresiasi atas kerjaan kita. Santai saja, ya. Santai saja. Nggak usah iri, nggak usah dengki dengan teman-teman kita, kan gitu. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebut nama kita. Usahanya gimana? Zikir, banyak zikir kepada Allah. Akhirnya apa? Nabi SAW bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, menceritakan, oh, beliau sudah meninggal. Annaha matat minal lail. Tadi malam dia baru meninggal ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Afala adzantumuni?" Kenapa kalian tidak memberitahu diriku? Ini juga adab. Meninggal di waktu malam, langsung dimakamkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, karena itu sunnahnya. Sunnahnya, dan tidak mengapa pemakaman di waktu malam. Sunnahnya untuk segera mengurusi jenazah sampai dimakamkan, jangan ditunda-tunda. Salah satu hal yang tidak boleh ditunda-tunda adalah pengurusan jenazah. Malam itu juga dimakamkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa tidak ngasih tahu Rasulullah SAW? Karena takut ganggu istirahatnya Rasulullah SAW. Ini adab. Ini adab. Kadang kita dalam hal ini kurang. Ini ya. Dalam menghormati orang yang lebih tua daripada kita, ya. Mungkin orang yang lebih berilmu daripada kita. Ini kadang kita kurang. Lah wongi-wongi malam-malam takut ganggu istirahatnya. Akhirnya Nabi SAW memahami dan memaklumi sikap para sahabat tadi radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi beliau minta izin, "Dulluni, tolong tunjukkan kepadaku ala qabriha, di mana kuburnya." Akhirnya diantarlah Rasulullah SAW datang ke kuburan wanita tadi. Di situ Nabi SAW mensolatkan salat jenazah. Lalu beliau bersabda, "Inna hadhil qubura mudlimatun mamlu'atun zulmatan ala ahliha." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan, gelap gulita bagi para penghuninya. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sesungguhnya Allah telah memberikan cahaya penerangan untuk mereka dengan salatku tadi bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kubur itu gelap gulita kecuali mereka yang mendapatkan penerangan dari Allah. Karena kubur itu gelap gulita, tanpa cahaya sama sekali, kecuali mereka yang Allah kasih cahaya. Maka PR kita sekarang, bagaimana cara mencari cahaya di kubur.
Bagaimana mempersiapkan cahaya penerangan untuk kubur kita nantinya. Ini PR. Ini PR. Ya. Dan salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah jaga wudu. Jaga wudu. Karena anggota-anggota wudu kita ini nanti akan bersinar, bercahaya di alam akhirat. Dan alam akhirat itu diawali dari alam kubur. Termasuk di dalamnya adalah apa? Rajin mendatangi sholat berjamaah, khususnya isya dan subuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Basyiril masya'ina fid dhulami ilal masajid." Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan kaki di kegelapan malam, yang mereka mendatangi masjid-masjid. Salat yang masih ada bagian malamnya adalah salat isya dan salat subuh. Demikian juga jaga salat kita. Karena Nabi SAW bersabda, "As-salatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Demikian juga dawamkan doa pergi ke masjid. Yo, siapa yang hafal doa pergi ke masjid? Nah, doa pergi ke masjid ngobrol, bal-balan, adu penalti, nangis meneh kaya ya Allah. Ora iso salat jamaah orang nangis, kalah adu penalti nangis. Allah ya Rob, ya. Jenengan iki ijik cinta Islam apa ora to ya? Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Inilah gambaran pemuda-pemudi Islam sekarang ini, ya. Ayo. Allahumma ja'al. Terus. Iki Mas Bagas nek ora apal lah Mas iki. Lah mesti nek anu disetel kok. Nggih mboten, diputer mboten? Oh, Mas Hari barang iki. Lah ngopo jenengan playlist di situ? Nek ora hafal, boleh di playlist kok. Saya tanya, benar masih di playlist enggak, Mas? Doa pergi masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Iya, berarti jenengan udah hafal. Jujur, alhamdulillah. Salah satunya apa? Agar kita mendapatkan cahaya ketika di alam kubur kita, baca itu doa. Pergi ke masjid. Ojo malah pergi nang masjid gojek. Ya Allah ya Rabb. Ya, itu diantaranya. Apa yang bisa kita upayakan sekarang ini? Bagaimana kita mendapatkan cahaya penerangan di kubur? Karena gelap. Kemudian yang ketiga, tadi kedahsyatan kubur, kegelapan kubur. Yang ketiga dhammatul qabr tadi. Apa itu dhammatul qabr? Himpitan kubur. Himpitan kubur. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Himpitan kubur ini akan dialami oleh semua orang. Akan dihalami oleh semua orang. Saat mayit diletakkan di kuburnya, maka kuburan itu akan menyempit sampai tulang rusuk itu saling segini. Itu dhammatul qabr. Semua orang merasakan. Semua orang merasakan. Bahkan salah seorang sahabat yang kematiannya menggoncangkan arsy dan kematiannya membuat pintu-pintu langit terbuka. Siapakah dia? Seorang sahabat. Sinten? Saat sinten nih Kang jawab niki?
Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu warda. Mulane lagi sirah sahabat, lanjut Mas Bagas. Golek wong kon ngisi. Unjahan cetok. Dek ben kula pun matur kali Mas Hari, ning yo durung kelakon. Nggih Mas Hari. Kula pun matur nggih. Nggih, insyaallah. Seniki Mas Bagas tak tembak di sini. Tanggung jawab jenengan. Ben enek ketuane barang Pak Tum pun ini Pak Tum. Ben krungu sisan to gitu. Oh to. Ya wis. Ya Pak Ketua. Nggih, insyaallah. Carikan pokoknya. Itu penting. Ya kan? Penting. Masalahnya masa sakmene sing jawab gur siji. Dijawab gur, aku ngerti kok panjenengan iku tawadhu kabeh kok. Nggih. Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu warda, yang mana kematiannya mengguncangkan arsy dan menjadikan pintu-pintu langit terbuka. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy, hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad thumma dhammatan thumma furija anhu. Dialah, kata Nabi SAW, yaitu Sa'ad ibnu Mu'adz, huwallazi taharrakal arsy, yang menjadikan arsy Allah itu bergerak, wa futihat lahu abwabus sama, yang menjadikan pintu-pintu langit terbuka, wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan kematiannya disaksikan oleh 70.000 para malaikat. Apa kata Nabi SAW? Laqad dumma dhammatan, juga mengalami peristiwa ini, kuburnya dihimpitkan, tapi kemudian thumma furija anhu, lalu dilonggarkan lagi. Itu tergantung amalan. Bagi mereka yang amalannya baik, rajin ibadah, maka akan segera dilepaskan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu suka berbuat jahat, suka berbuat maksiat, apalagi orang kafir, orang munafik, akan seperti itu aja. Makanya mungkin ada orang yang jasadnya berantakan, ada orang yang jasadnya masih utuh, terjaga. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berantakan, ya, morat-marit pokoknya. Adapun ini meskipun sudah pada rontok, tapi masih pada di tempatnya. Masih pada di tempatnya. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat apa? Himpitan kubur yang begitu dahsyatnya. Sa'ad ibnu Mu'adz saja radhiyallahu anhu waktu mengalami itu. Bahkan secara tegas dan jelas dalam hadis dari Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu pula, Nabi SAW bersabda, innalil qabri dohtatan, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Laukana ahadun najian minha, kalau seandainya ada seorang yang bisa selamat dari himpitan kubur, najah Sa'dun ibnu Mu'adz, maka yang akan selamat adalah Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu warda. Semuanya akan mengalami. Hanya saja setelah itu ada yang cepat-cepat Allah lepaskan, ada yang masih seperti itu. Bahkan seorang anak kecil pun, seorang anak kecil yang belum balik, bahkan seorang bayi pun akan kena itu. Masa akesat? Iya. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat,
Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu warda. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu warda. Dan juga dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu warda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau aflata ahadun min dammatil qabri lanaja hadzas sabi." Lau aflata ahadun min dammatil qabr, kalau seandainya ada seseorang yang bisa selamat dari himpitan kubur, lanaja hadzas sabi, niscaya yang selamat adalah bayi ini. Bayi yang baru meninggal dunia, yang barusan dikuburkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan selamat bayi. Ternyata tidak. Ini dhammatul qabr. Kemudian peristiwa yang keempat atau poin yang keempat berkaitan dengan kubur adalah apa tadi? Fitnatul qabr. Fitnah kubur. Fitnah kubur yaitu pertanyaan dua orang malaikat. Namanya siapa? Munkar dan Nakir. Itu secara jelas dan tegas disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubiral mayyitu aw ahadukum atahu malakani aswadani azraqan." Ketika seorang mayit atau salah seorang di antara kalian diletakkan di dalam kuburnya, atahu, langsung datang kepadanya malakan, dua orang malaikat, aswadan, yang hitam, azraqan. Apa itu azraq? Mas, azraq itu warna apa? Biru. Hitam kebiru, hitam biru. Itu hitam ireng biru. Apa nih? Biru dongker. Biru dongker. Oh, hitam legam. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Yang satu namanya munkar, yang satu namanya nakir. Jadi nama munkar nakir itu untuk dua malaikat yang menanyai manusia di alam kubur, itu ada dalilnya. Beda dengan malaikat Israel. Nah, itu berasal dari nama Israiliyat. Dalilnya dari Al-Quran ataupun Sunnah tidak ada. Yang ada malakul maut. Kemudian keduanya berkata, fayuqulan ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kamu katakan terhadap orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwati fiddin wa akhwati fillah azani Allah wa yakum jami'an, ini yang harus kita camkan, ini yang harus kita pahami. Jazakumullahu khairan. Insyaallah. Ini harus kita camkan dan ini harus kita pahami. Kelak di alam kubur hanya satu orang yang akan ditanyakan kepada kita. Makanya terus terang saja, kalau ada sebuah pertanyaan, Ustadz bagaimana pendapat Ustadz tentang fulan, aku ora bakal ditakoni koyo ngene iki nang kuburan, takono wong liya wis. Aku ora bakal jawab semuanya. Ana enggak akan jawab. Ingat, hanya satu orang yang akan ditanyakan kepada kita di akhirat. Itu apa? Cuma Rasulullah. Adapun fulan, alan, abis enggak akan. Makanya kalau ditanya tentang fulan bagaimana, takono dewe. Penak toh. Penak. Ya. Kecuali kalau kita tahu betul tentang yang ditanyakan dan niatnya, tujuannya itu baik untuk kemaslahatan itu.
Kadang sing ditakoni ora kenal kan gitu kan. Ora tahu ketemu, ora tahu aku ditakoni ora ngerti kan gitu kan. Enggak tahu. Ditanyakan kepada si mayit, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, bagaimana kamu mengatakan dulu ketika di dunia tentang orang ini? Fayaqulu ma kana yaqulu huwa abdullahi wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka si mayit tadi karena dia adalah seorang yang beriman, dia akan mengatakan sebagaimana yang dia katakan di dunia. Beliau adalah hamba dan utusan Allah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Tapi wa in kana munafiqan, kalau seandainya si mayit ini orang munafik, maka dia akan menjawab, sami'tun nasa yaquluna qaulan faqultu mithlahu la adri. Aku dulu dengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun mengatakan semisalnya. Aku tidak tahu. Inilah bahayanya orang yang taklid. Gur melu-melu tok. Ya, apa-apanya itu membeo. Ya, hanya mengikuti saja. Tanpa tahu dasar hukumnya, tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu ilmunya. Makanya ya, urgensi kita ngaji, duduk bareng di majelis ilmu untuk apa? Untuk nembeli yang kayak gitu loh. Ben ora gur melu-melu tok, jarene, ketoke, krungune. Aduh. Ini kan jawaban orang munafik. Aku dulu mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, ya aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan. Aku nggak tahu apa hakikatnya. Ini kewajiban kita itu menuntut ilmu, belajar agar apa yang kita amalkan selama ini, baik itu berupa akidah, keyakinan, ataupun amalan perkataan, ataupun amalan perbuatan, betul-betul kita tahu dasarnya, tahu ilmunya. Orang melu-melu tok. Ini hasilnya ini nanti di akhirat. Aku mendengar orang mengatakan begini begitu dan aku mengikutinya, sudah, aku nggak tahu. Ini. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Itu dalil tentang adanya fitnah kubur, pertanyaan dua orang malaikat, dan dalil sekaligus bahwasanya dua malaikat tadi namanya siapa? Mungkar dan Nakir. Kemudian tentang isi pertanyaannya apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Ini hadisnya panjang banget. Hadis tentang perjalanan roh. Baik itu roh orang mukmin ataupun roh orang kafir. Sejak dicabut oleh malaikat maut dari jasad seseorang sampai nanti dibawa ke atas ke langit, kemudian dikembalikan ke alam kubur, kemudian bagaimana di alam kubur itu hadisnya panjang banget. Hadis Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu. Ya. Sampai ada satu buku kecil yang membahas tentang hadis ini. Ini hadis tentang perjalanan ruh dan perjalanan alam barzakh. Ya. Nanti kalau ada kesempatan mangke lanjenengan niki panitane sinten bahas khusus untuk hadis tersebut. Panjang masalah hadisnya. Makanya saya tak potong-potong saja sesuai dengan apa? Pembahasan kita. Masalahnya saya baca semuanya, wah nanti malah habis waktu ya. Atau mau dibaca khusus bahas hadis ini? Hah? Kalau iya tak baca sekarang. Ayo jumhur ulama, ayo. Saya ikuti jumhur. Mau dibaca? Dibaca. Oke. Dibaca. Masalah aku seneng kono ora ketok iki. Baca ya. Oke. Ini masalahnya satu halaman lebih. Enggak apa-apa. Ya. Bismillah. Semoga Allah berikan kemudahan. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahumallahu jami'an dari sahabat Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu warḍah. Beliau berkata, kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad.
Dahulu kami pernah mengiringi seorang jenazah di pekuburan Baqi'. Fa'atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu. Kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami, lalu beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Ya. Ini sunnah, ya, sunnah. Duduk. Kemudian ka'anna ala ru'usina tayra wa huwa yalhadu lahu. Seolah-olah di atas kepala kami ada burung, artinya kami hening sekali, khusyuk, ya, bagaikan orang yang ada di atas kepalanya itu apa? Burung. Kira-kira gimana? Harap obah sithik we wedi nek manuke ebur, gitu ta? Itulah maksudnya gitu. Artinya khusyuk betul. Tunduk, tertunduk, khusyuk menunggu apa yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jenazah itu sedang digalikan kubur, dibuatkan lahat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu billahi min adzabil qabr." Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. 3 kali beliau berdoa ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada. Karena ada satu kelompok, ya, yang mengingkari adanya azab kubur. Padahal hadis-hadis tentang adanya azab kubur hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Kemudian beliau bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi iqbalin minal akhirah wangqita'in minad dunya nazalat ilaihil malaikah ka'anna wujuhahumus syams." Sesungguhnya seorang hamba mukmin ketika sedang menghadapi sakaratul maut akan turun para malaikat menemuinya yang wajah-wajah mereka bagaikan mentari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga dan membawa bukhur wangi-wangian dari surga. Fajalasu minhu maddal basar. Kemudian mereka duduk di dekat dengan si orang mukmin tadi yang sedang menghadapi sakaratul maut sepanjang mata memandang. Banyak yang datang, sepanjang mata memandang itu malaikat. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datang malakul maut. Ini datang terakhir. Lalu duduk di samping kepalanya. Fayaqul, lantas malakul maut tadi berkata, "Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah kamu, ila maghfiratin minallahi wa ridwan, untuk mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis saqa. Maka roh tadi pun, jiwa tadi pun akan keluar dari jasadnya, akan mengalir bagaikan tetesan air yang mengalir dari apa ini? Mulut teko. Mulut ya, benar ya? Iya. Bagaikan tetesan air yang keluar dari mulut teko. Begitu lembutnya. Fayakhudhuha, kemudian dibawa, diambil nyawa ini, roh ini oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Kemudian setelah diambil, ya, diambil, maka para malaikat tidak membiarkan roh itu di tangan malakul maut sekejap pun. Hatta yakhudhuha, langsung diambil oleh para malaikat. Begitu dipegang, diambil oleh malakul maut, langsung diambil oleh para malaikat yang tadi datang duluan. Fayakhudhuha hatta yakhudhuha
fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa dzalikal hanut. Al hanut, mohon maaf, peti. Mohon maaf, peti. Bukan wangi-wangian, peti. Kemudian mereka membawanya dan meletakkannya di kafan yang tadi diambilkan dari surga dan peti yang diambilkan dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka wa yakhruju minha, maka roh tadi keluar dengan aroma yang sangat wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi yang ada di muka bumi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayas'aduna biha, lalu dibawa naik ke atas roh ini. Fala yamurruna biha, yakni ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ar-ruhut thayyibah fayaquluna fulan ibn fulan. Dibawalah roh ini oleh para malaikat tadi naik ke atas langit, dan tidaklah mereka melewati segolongan para malaikat yang ada di atas langit kecuali mereka akan bertanya, roh siapa ini begitu wanginya? Maka malaikat-malaikat yang membawa menjawab, ini ruh fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Semoga kita termasuk ruh yang seperti ini, disebutkan dengan nama yang terbaik. Fulan ibnu fulan disebutkan dengan nama yang terbaik, yang dahulu orang-orang memanggilnya ketika di dunia. Maka memanggillah dengan kata-kata yang baik, dengan nama-nama yang baik. Senajan to sahibul ism, orang yang punya nama itu ridho dan seneng. Laung jenenge apik Faizun, panggilannya Paijo, tapi seneng saat orangnya. Dengan sebutan nama yang terbaik ketika orang-orang menyebutnya ketika di dunia. Hatta yantahu biha ilas sama, kemudian sampai ke langit. Fayastaftihuna lahu, maka mereka pun para malaikat minta dibukakan pintu langit. Fayuftahu lahu, maka dibukakanlah pintu langit. Fayushayyi'uhu man kullun man min kulli sama'in muqarribuha. Setiap masuk ke langit, para penghuni langit itu akan ikut mengiringi roh orang tadi, ikut dikawal oleh para malaikat. Ilas sama'il lati taliha, sampai langit berikutnya. Ora sah nyewa patwal. Sing ngiring yang ngawal langsung siapa? Para malaikat. Begitu toh. Setiap malaikat penghuni langit akan mengawal roh ini sampai ke langit berikutnya. Sampai ke langit berikutnya. Hatta yantahiya biha ila sama'il lati fiha Allah. Sampai terakhir di langit di mana Allah itu ada. Setiap langit penduduknya mengawalnya sampai langit berikutnya, dikawal lagi oleh penghuni langit tersebut. Begitu seterusnya. Itu kan protokolnya gitu ya, prosedurnya gitu ya. Kalau sudah sampai perbatasan kota, mundur, dikawal lain, itu kan? Itu ngikuti sistem para malaikat ini. Iya toh. Masya Allah, jazahumullah khairal jaza. Ya, para petugas keamanan yang dengan susah payah, ya, capek, lelah, letih, ya, rela untuk apa? Mengawal para tamu-tamu penting. Itu tugas mereka dan kita harus apresiasi, itu luar biasa. Ya, itu adalah amalan mereka. Semoga Allah jadikan sebagai pemberat amal kebaikan mereka di akhirat. Jika mereka muslim, ya, jika mereka muslim, kita doakan. Sampailah rombongan malaikat ini membawa roh tersebut di langit di mana Allah Subhanahu wa taala ada. Ini turun enak seperempat loh. Lanjut. Permintaan jenengan boy. Fayaqulullahu azza wa jal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kedatangan roh seorang mukmin ini. Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Tuliskan
buku catatan hambaku ini di tempat yang tinggi, fi illiyin. Innal abrara lafi illiyin. Orang-orang yang baik saja. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat, wa'iduhu ilal ardi. Kembalikan roh ini ke bumi. Perjalanannya. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku menciptakan mereka dari bumi, maka kembalikan ke bumi. Wa fiha u'iduhum, dan ke bumi pula lah aku kembalikan mereka. Dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi pula aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi pula kelak aku akan bangkitkan mereka kembali. Ke bumi, dari bumi diciptakan, ke bumi dikembalikan, dan dari bumi pula dibangkitkan. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Setelah dikembalikan ke bumi, ke alam kubur, ke alam kubur. Jadi yang dibawa ini jasad, ruhnya dibawa ke atas. Begitu jasad sudah di alam dikubur, ruhnya dikembalikan. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Fayatihi malakan, maka akan datang dua orang malaikat. Fayujlisanihi fayaqulani lahu, maka dua malaikat ini akan mendudukkan orang ini. Piye carane, itu urusan alam barzakh. Kedua malaikat ini mendudukkan si mayit ini, kemudian bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhan? Ini isi pertanyaannya. Fayaqul rabbi Allah, maka si mayit tadi karena adalah mayit orang yang beriman bisa jawab dengan tegas dan jelas, Tuhanku Allah. Fayaqulani lahu, pertanyaan kedua, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul diniyal Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, kemudian pertanyaan ketiga, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Maka laki-laki si mayit tadi menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan al-usul ats-tsalatsah. Penjelasan tentang Rabb, tentang ad-din, tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tentang din yaitu al-Islam, dan tentang ar-Rasul yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ pertanyaannya? Iya, itu pertanyaan tiga itu saja. Tapi tiga pertanyaan ini ada lanjutannya. Fayaqulan ma ilmuka, ini yang paling penting, yang tadi kita sampaikan. Kedua malaikat bertanya lagi kepada orang tadi, ma ilmuka, dari mana kamu tahu? Mana ilmumu? Lain pentingnya ngaji. Kok jenengan ngerti Tuhannya Allah, agamanya Islam, kemudian laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian adalah Rasulullah SAW, kok tahu dari mana ilmunya? Ini pentingnya ilmu. Ma ilmuka, dari mana kamu tahu? Mana ilmumu? Maka si mayit tadi pun menjawab ini, qara'tu kitaballah. Qara'tu kitaballah, aku telah membaca Al-Qur'an. Fa'amantu bihi wa saddaqtu, aku beriman dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan aku mempercayainya. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Berarti semuanya harus dengan ilmu. Enggak seperti orang munafik tadi. Aku dengar orang-orang mengatakan begini dan begitu, aku pun ikut mengatakannya. Kalau itu tegas, aku baca Quran, aku beriman dan percaya itu. Setelah itu apa? Fayunadi munadin minas sama. Masya Allah, paling penak itu kalau kita jawab pertanyaan bener langsung dinilai. Gimana? Orang marah ke deg-degan. Gimana? Gikados jenengan moro nembung langsung ditompo, ditentuke tanggal nikahe meneh. Wah, penak.
Nikmat ya? Iya. Tapi nek misalnya jawabannya, oh nggih, matur nuwun, sampun silaturahim teng gubuk kula ning nyuwun sewu, mangke kula rembagaken riyin kali mboke Gendo, tak tanyakan dulu sama si Gendo gelem apa ora. Iki alamat jenengan ora ditampa iki. Lagi iki sing jawab iki mesti pengalaman pribadi. Paling penak gitu loh. Gimana? Maka jawaban si mayit ini ketika dia menjawab dengan benar, fayunadi munadin minas sama, ada panggilan dari langit yang mengatakan apa? An sadaqa abdi. Jawabannya benar. Masya Allah. Seneng pol kan? Anda diterima. Masya Allah. Kapan? Mas langsung. Saniki mawon. Ada kejadian loh. Ya, ada kejadian. Niat ngelamar ditompo langsung diakad ke sisan. Masya Allah. Masya Allah. Lah niat guru ngelamar. Nah, niki gandeng sampun dipun tembung. Alhamdulillah sami cocok kan. Niki daripada ngulur-ngulur waktu wis kumpul kabeh tak nikah ke sisan. Wis penak. Kenapa saya ngomong kayak gini? Ini sudah, ini Mas Ishak, ini waktu-waktu sudah lobet masalahnya. Kalau nggak kayak gini pada ngantuk ini Mas. Ya, insyaallah. Maka akan ada panggilan dari langit mengatakan an sadaqa abdi, hambaku berkata benar, jujur dia benar jawabannya. Lalu apa? Fa'afrisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Maka berikan karpet untuknya dari surga. Masya Allah. Mulane jenengan ki rasa repot-repot nyape karpet sumbene nek nang kuburan. Lho karpet sak prono sak prene iki plastikan. Ora dibuka. Ngopo nggo persiapan kok alas nang kuburan? Mboten ngaten. Ada nanti yang menyiapkan fa'afrisuhu minal jannah, berikan karpet untuknya dari surga. Masya Allah. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya satu pintu biar dia bisa melihat surga. Masya Allah. Makanya tadi saking senengnya si mayat ini ketika diperlihatkan setiap hari tempatnya di surga, dia pingin cepet-cepet ganti kiamat. Gimana? Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Allah cepatkan itu kiamat, karena pingin dan mlebu swarga. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita seperti orang ini ya. Masya Allah. Langsung dikasih karpet dari surga, dibukakan pintu untuk melihat surga langsung dari alam kuburnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan fayatihi min rauhiha wa tibiha. Lalu karena pintunya itu dibuka untuk bisa melihat surga, baunya surga itu masuk ke kuburnya. Masya Allah. Fayatihi akan datang kepadanya min rauhiha, dari angin, wa tibiha, dan juga angin sepoi-sepoi dari surga, dan juga bau wangi dari surga, dinikmati oleh orang tersebut ketika di alam kuburnya. Bukan itu saja, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kuburnya akan dilapangkan untuknya sepanjang mata memandang. Tapi tadi sudah mendapatkan apa dulu? Dhammatul qabr. Tapi setelah itu apa? Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang sejauh mata memandang. Qala. Nabi masih melanjutkan, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab thayyibur rih. Lalu akan datang kepadanya seseorang. Di sini sebutkan seorang laki-laki, tapi bukan berarti seorang laki-laki lane mayit wedok tapi ora kesenengan gitu kan. Artinya seseorang
yang bagus rupanya, bagus pakaiannya, dan harum baunya. Lalu orang ini bingung. Atau laki-laki tadi pun mengatakan, fayaqul abshir billadzi yassaraka hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Selamat, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang sudah diberikan kemudahan untukmu. Selamat, ini adalah hari yang dijanjikan untukmu, yaitu orang yang beriman tentang adanya nikmat dan azab kubur. Maka diimani ini alam kubur. Kemudian orang ini bingung, fayaqul man anta, siapa kamu? Makanya orang yang beriman, amalnya soleh, banyak ibadahnya, ya, rajin mendekatkan diri kepada Allah, di kuburnya itu nggak mungkin kesepian, dikancani. Inilah hakikat teman sejati. Adapun suami istri niku gur napa ngapusi. Saestu kok. Aku akan sehidup semati denganmu, Mas. Gombal udah. Enggak mungkin. Ya. Bukti nek ditinggal mati bojone. Insyaallah. Ini teman sejati ini. Ya, teman sejati. Man anta, siapa kamu? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair. Dari wajahmu, kamu itu orang baik dan datang dengan kebaikan. Makanya di dunia pun seperti itu nggih. Ada orang urung apa-apa, gur teko, awake dhewe ndelok wajahe wis seneng. Wah, iki bagi-bagi duit iki. Ngata? Nggih ta? Enten tiyang kados ngeten. Kedatangannya selalu ditunggu. Bahkan kalaupun enggak datang dicari-cari, ya enggak? Ya. Ini wajahmu itu wajah yang membawa kebaikan, benar. Maka laki-laki tadi pun menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amalanmu yang saleh. Makanya golek konco amal saleh, golek konco amal saleh. Apa golek konco bojo saleh? Dua-duanya ya. Golek konco amal saleh, sudah itu teman kita yang akan mengiringi kita sampai di akhirat. Ya, di akhirat. Itu teman sejati. Maka si mayit tadi pun berdoa kepada Allah, ya Rabb aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, tegakkan kiamat sekarang. Masya Allah. Yang tembe mlebu kubur njaluk kiamat. Ya mergo senengi dan pengin mlebu swarga. Hatta arja ila ahli wa mali, sehingga aku bisa berkumpul lagi dengan keluargaku dan hartaku. Harta yang mana? Mau balik lagi ke dunia? Maksudnya apa? Hatta arja ila ahli wa mali, sampai aku balik lagi ke keluarga dan hartaku. Pingin balik ke dunia? Ya mau. Dunia itu darul ibtila, tempat ujian, cobaan. Maksudnya apa? Agar aku kembali berkumpul lagi dengan keluargaku dan hartaku. Yang dimaksud keluarga di sini adalah mereka-mereka dari sanak kerabatnya yang masuk surga bersama. Yang dimaksud dengan harta adalah harta yang dia titipkan dan dia simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan keluarga yang masih ada di dunia, belum tentu mereka masuk surga. Bukan harta yang dia tinggalkan di dunia, karena itu bukan untuk dia, tapi untuk ahli warisnya, kecuali kalau ahli warisnya masih ingat kepada dia. Sedekah untuk dia niatkan, beramal soleh untuk dia dengan harta tersebut. Ya. Kemudian waqala, ini selesai. Hamba yang beriman. Berarti tembe separuh, nggih. Masih sampai jam berapa ini biar? 17? Lah kok gari pirang menit? Ya, selanjut ya. Sak rampungnya. Iya. Cepat.
Wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Adapun seorang hamba yang kafir, ketika dia sedang sakaratul maut, apa yang terjadi? Nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh ma'ahumul musuh fayajlisuna minhu maddal basar. Akan turun dari langit malaikat-malaikat yang berwajah hitam, berwajah hitam, dan mereka duduk di dekat orang tersebut sepanjang mata memandang, saking banyaknya malaikat yang datang dengan wajah yang hitam, rupa yang menakutkan. Tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datanglah terakhir malakul maut dan duduk di samping kepala dari si kafir tadi. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Lalu malakul maut berkata kepada si kafir tadi, wahai jiwa yang busuk, keluarlah untuk menghadapi murka dan marah Tuhanmu. Kemudian fatafarraqa fi jasadihi, terpisahlah ruh itu dari jasadnya. Fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufudu minas sufil mablul. Kemudian malaikat maut akan menariknya, mencabut nyawa tersebut bagaikan mencabut jarum yang sangat kecil sekali dari kulit, ya, bukan dari kulit, dari bulu domba yang yang basah, sakit, ya. Atau nek gampangane nyuwun sewu. Dulu kalau orang punya kutu, ya, punya telur, namanya jenenge apa? Amin, lingso. Ning lingso niku mboten teng mriki, tapi teng pangkal napa? Rambut. Ndak. Pedese kados. Itu lebih daripada itu. Kemudian apa? Fayakhudhuha, diambil oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta yaj'aluha fi tilkal musuh wa yakhruju minha ka'antani rihin khabithatin wujida 'ala wajhil ard. Sama. Begitu keluar, diambil oleh malakul maut, diambil oleh para malaikat yang datang duluan tadi. Lalu keluarlah, ya, si roh tadi dengan bau busuk, bau terbusuk yang ada di atas muka bumi ini. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Kemudian di atas diangkat ke langit dan tidak melewati satu kelompok malaikat pun kecuali mereka bertanya, ini ruh jahatnya siapa? Ini ruh busuknya siapa? Maka dijawab fayaquluna fulan ibnu fulan bi aqbahi asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Disebutkan dengan nama yang terjelek, nama yang terburuk yang biasa orang-orang memanggilnya ketika di dunia. Hatta yantahi biha ila sama'id dunya. Sampailah di langit pertama. Fayustaftahu lahu fala yuftah lahu. Kemudian diminta untuk dibukakan pintu langit tadi, tapi enggak diizinkan untuk masuk ke langit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tolong dicari surat dan ayat berapa Abu Hasan? Al-A'raf ayat pinten? 40. Ya. Al-A'raf ayat 40. Jazakallahu khairan. Mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit enggak dibuka untuk mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai sebuah utas tali besar. Seutas tali besar itu bisa masuk ke lubang jarum. Ingat kata-kata jamal, mungkin sebagian terjemah itu maknanya onta. Tapi yang dimaksud di sini kata ahli tafsir bukan onta. Mana al-jamal itu adalah seutas tali yang besar
lebih besar daripada ini yang dimasukkan ke dalam lubang jarum. Artinya nggak mungkin masuk surga, yaitu orang-orang kafir. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kemudian ini nggak sampai ke langit, mentok di langit pertama langsung ditolak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardis sufla." Tulislah buku catatan hambaku ini di sijjin. Wa innal fujjara la fi sijjin. Yaitu bumi yang paling bawah lapisannya. Itu sijjin. Kalau illiyun tingkatan yang paling atas, sijjin adalah lapisan bumi yang paling bawah, fil ardis sufla. Fatutrahu ruhuhu tarha. Kemudian apa? Kalau tadi suruh dikembalikan kan? Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk dilemparkan roh itu kembali ke bumi. Fatutrahu ruhuhu tarha, dilemparkan begitu saja. Nasallallahu salamatal afiyah. Moga Allah menyelamatkan kita dari kondisi yang seperti ini. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Ketemu surat apa? Surat apa? Al-Hajj ayat berapa? 31. Coba Abu Hasan terjemahanipun. Al-Hajj 31. Ada yang Quran terjemah? Monggo. Al-Hajj 31. Minta tolong. Iki alasan kula ngombe masalah. Ayo. Ada yang ketemu? Monggo, jazakumullah khairan. Ya. Lihat, barang siapa yang menyekutukan Allah seakan-akan dia jatuh dari langit. Lanjut. Ini, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang paling jauh, sahiq. Jauh tergelincir, jatuh ke bawah. Kemudian fatu'adu ruhuhu fi jasadi, lalu ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya. Wayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lah. Kemudian datang dua orang malaikat, lalu diminta untuk duduk, didudukan oleh kedua malaikat. Lantas dua malaikat tadi bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhan? Maka dia menjawab, la adri. Aku tidak tahu, gak bisa jawab. Kemudian pertanyaan kedua pun yang sama. Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Jawabannya sama. La adri, aku tidak tahu. Kemudian enggak disebut, enggak ditanya agamanya, sudah jelas agamanya. Ya. Kemudian fayunadi munadin minas sama an kadzaba fa afrisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Maka ada panggilan dari langit kemudian berkata, dia telah dusta sebagaimana dia dusta ketika di dunia. Dia tahu bahwasanya zat yang hak untuk disembah adalah Allah, tapi dia tidak mau menyembahnya. Dia tahu seorang nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Muhammad, hamba dan utusan Allah, tapi dia tidak mau mengikutinya. Itu maksudnya. Maka akhirnya apa? Berikan dia karpet dari neraka dan bukakan untuknya satu pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Kemudian datanglah angin dan juga hawa panas yang datang dari neraka, disiksa. Wa yadhiqu alaihi qabru, kemudian wa yudayyak alaihi qabru, kemudian kuburnya dipersempit lagi, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilang. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rih, lalu datanglah seseorang laki-laki dengan wajah yang sangat jelek, pakaian yang sangat jelek, bau yang sangat busuk. Kemudian laki-laki tadi berkata, "Absyir billadzi yasuuka." Selamat
dengan sesuatu yang akan menyengsarakanmu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari di mana kamu dijanjikan. Fayaqul, kemudian si mayit tadi bertanya, man anta? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bisyarr. Siapakah kamu? Wajahmu itu mengisyaratkan kamu datang dengan kejelekan. Maka dia pun mengatakan, ana amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang jelek. Fayaqul, kemudian si mayit pun berdoa, Rabbi la taqumis sa'ah, wahai Tuhanku, jangan engkau tegakkan hari kiamat, karena dia tahu apa balasannya akan diterima. Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini tentang kejadian yang ada di alam kubur. Adanya fitnah soal pertanyaan dari dua malaikat yang nanti berimbas antara nikmat ataupun azab. Kemudian apa yang menyebabkan azab kubur agar kita bisa menjauhinya, dan apa sebab seseorang selamat dari azab kubur. Ini yang penting. Tapi sebelum kita bahas, karena ini panjang, ada satu hal yang perlu disampaikan, yaitu apa? Dari sekian masalah tadi, dhammatul qabr semuanya akan mengalami. Adapun fitnah kubur, adakah semua orang akan mengalaminya? Maka dikatakan ya. Semua orang akan mengalami fitnah kubur. Yaitu pertanyaan dua orang malaikat tadi akan mengalami, kecuali para nabi yang dikecualikan, kemudian para syuhada, para nabi dan para syuhada. Pertanyaannya adalah yang diperselisihkan, adakah anak kecil yang belum mukallaf, atau orang yang gila, itu kan nggak mukallaf juga kan, yang meninggal dunia, apakah mendapatkan fitnah kubur? Maka pendapat yang kuat iya, meskipun di situ khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang kuat bahwasanya anak kecil, orang gila sekalipun meninggal dalam kondisi masih anak-anak, meninggal dalam kondisi masih gila, gangguan jiwa, maka juga mendapatkan fitnah kubur. Mana dalilnya bahwasanya anak kecil juga mendapatkan fitnah kubur? Doa Nabi SAW kepada seorang bayi yang meninggal dunia. Dalam doa, dalam sholat jenazahnya, Nabi SAW bersabda apa? Hadis riwayat Imam Malik dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, Allahumma qihi adzabal qabri wa fitnatal qabri. Allahumma qihi, ya Allah, selamatkanlah bayi ini, adzabal qabri, dari siksa kubur, wa fitnatal qabri, dan juga dari fitnah kubur. Ini mereka yang tidak mendapatkan fitnah kubur, hanya para nabi dan juga para syuhada. Kemudian yang kedua, sebelum kita nanti masuk azab kubur dan bagaimana yang selamat dari azab kubur, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari fitnah kubur dan azabnya. Kalau tadi fitnah kubur saja, yang tidak mengalami fitnah kubur, itu cuma dua, para nabi dan para syuhada. Alasannya apa? Karena cukuplah kilatan pedang di medan pertempuran itu sebagai fitnah dan ujian buat mereka. Adapun azab kubur, siapa yang akan diselamatkan, dan juga fitnah kubur, siapa yang akan diselamatkan? Satu adalah para syuhada. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah rahimahumallahu jami'an dari sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib. Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu warda.
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lisyahidi indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid di jalan Allah itu akan mendapatkan 6 keistimewaan. 1, yughfaru lahu fi awwali daf'atin, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sejak cucuran darah pertama yang mengalir. Yang kedua, wa yara maq'adahu fil jannah, akan melihat, diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. 3, wa yujaru min adzabil qabri, akan diselamatkan dari azab kubur. Yang keempat, wa ya'manu minal faza'il akbar, mendapatkan jaminan keamanan saat huru-hara yang besar, saat ketakutan yang luar biasa, Allah memberikan keamanan. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha, akan dipasangkan di atas kepalanya mahkota kebesaran yang berhiaskan permata-permata. Satu permata saja lebih mulia, lebih baik dari dunia seisinya. Udah berapa tadi? 5. Benar. 1, 2, 3, 4, 5. Kok ada 7 di sini? Ya. Wa yuzawwaju thnataini wa sab'ina zaujatan minal huril ain. Ini yang paling jenengan dambakan. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya, makanya orang-orang yang sedang diganggu pikirannya, sedang disesatkan keyakinannya, dengan iming-iming seperti ini langsung mangkat. Bom syahid, ada tuh bom bunuh diri, dihapusi gelem. Ya, itu bukan bom syahid, itu bukan jihad. Jihad itu ada tempatnya, ada lawannya, ada aturannya, ada pimpinannya. Lah wong mangkat dhewe, nggone masjid, tempat ibadah, tempat keramaian, dudu medan pertempuran. Lawane masyarakat sipil. Pimpinannya sapa? Mbah ora ngerti. Maka sekali lagi ini bukan ajaran Islam sama sekali. Ya, ini bukan jihad, ini namanya jahat itu. Bukan jihad tapi jahat. Maka jenengan-jenengan yang masih muda-muda ini jangan mau dijadikan penganten. Ya. Lah nggih. Iki mergone iki lho. Pengin nikah bidadari 72, ayo. Itu kan. Apa meneh sing dijomblo, was. Mangkat gas. Ya, insyaallah. Jangan terpengaruh dengan hal seperti itu, bukan jihad, Mas. Ya. Dan para orang tua juga harus memprotek putra-putranya. Lihat dengan siapa mereka bergaul, berteman di media sosial. Karena doktrin luar biasa. Baru-baru ini kan terjadi kan di daerah mana itu? Enggak usah disebut nama. Itu kan, Masya Allah. Itu jelas bukan jihad. Tapi mergone iming-imingnya penak banget toh. Nikah karo 72 bidadari disambut langsung sama bidadari. Ya Allah. Ya sapa sing ora pengen? Nggih. Ya. Wa yusaffa fi 70 min aqribaihi, mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Kemudian waduh, ini muncul Mas. Saya sebutkan satu hadis lagi. Nanti tolong disampaikan baru satu ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari Rashid ibnu Sa'ad, dari salah seorang sahabat ya, dari Rashid ibnu Sa'ad, dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, anna rajulan qal, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, kenapa seluruh kaum mukminin kok mendapatkan fitnah kubur kecuali orang yang mati syahid? Kenapa ya Rasulullah?
Maka Rasulullah SAW bersabda, tadi yang saya sampaikan, kafa bariqatus suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan-kilatan pedang yang berseliweran di atas kepalanya itu sebagai fitnah untuknya. Ya. Kemudian kita lanjutkan nanti. Ya, demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu ba'da maghrib. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.